3 cincin untuk raja-raja peri di bawah langit. 7 untuk raja-raja kurcaci di bawah aula batu mereka. 9 untuk manusia fana yang ditakdirkan untuk mati. 1 untuk penguasa kegelapan di singgah sananya yang kelam. Tiga cincin untuk raja-raja peri di bawah langit. Mereka adalah satu-satunya cincin kekuatan yang tidak tersentuh dan ternoda oleh pengaruh langsung Sauron. Dibuat oleh pandai besi terhebat dari Eregion dan dengan jarak yang sangat jauh, dijaga agar tidak jatuh ke tangan penguasa kegelapan. Hari ini di istana kita akan membahas asal-usul, sejarah, dan kemampuan Rings of Power, khususnya 3 cincin raja-raja elf. Sekitar tahun 1200 dari zaman kedua, Sauron dalam rencana dan penyamarannya mengambil bentuk fisik menjadi sosok elf yang baik. Anatar sang pemberi hadiah, begitulah ia menyebut dirinya, dan mulai bekerja untuk merusak bangsa elf. Dia mendapatkan pijakan di tanah Eregion, menyusup ke dunia mereka dan bekerja dengan Gwaith Imirdain, orang-orang pandai besi atau persaudaraan pengrajin terhebat bangsa elf, yang dipimpin oleh tuan mereka sekaligus pandai besi terhebat setelah Fëanor kakeknya, yaitu Lord Celebrimbor. Para pandai besi Noldor ini memiliki keinginan untuk membawa kegembiraan Valinor ke Middle-earth, membuat mereka rentan terhadap penipuan Sauron, termasuk Celebrimbor sendiri. Sauron mengajari mereka cara menciptakan cincin kekuatan dengan keterampilan yang ia dapatkan selama menjadi pelayan Vala Aule, dengan janji bahwa mereka akan memperlambat kehancuran dunia, melestarikan hal-hal yang mereka pedulikan, dan meningkatkan kekuatan mereka. Suatu saat, dalam 300 tahun ke depan, para elf menempa cincin yang lebih kecil. Apa yang disebut Gandalf hanya esai dalam kerajinan. Cincin-cincin ini berbentuk polos, tanpa permata. Sekilas mirip dengan satu cincin utama milik Sauron. Akhirnya, pada tahun 1500 di zaman kedua, Gwaith Imirdain mulai menempa Rings of Power, cincin kekuatan yang agung. Bersama-sama dengan bantuan Sauron, mereka menempa 16 cincin kekuasaan yang masing-masing akan kita bahas dalam video mereka sendiri. Setelah berhasil memperdayai para peri untuk membuat cincin-cincin kekuasaan, Sauron meninggalkan Eregion menuju Mordor untuk menempa cincin utamanya di dalam panas api Gunung Doom. Di bawah bayang-bayang gelap tanah Mordor, ia mulai menempa cincin utamanya. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Sauron akan memimpin pembuatan 16 cincin kekuasaan untuk para elf. Setelah itu, Sauron memerintahkan para elf untuk memakainya, dengan iming-iming untuk meningkatkan kekuatan mereka. Padahal dibuatnya cincin kekuasaan itu agar Sauron bisa membaca dan mengendalikan pikiran para elf yang memakainya, dan kemudian menguasainya. Tapi sebelumnya Sauron akan kabur meninggalkan para elf untuk membuat cincin utama, di mana dia bisa mengendalikan pikiran para elf saat memakainya. Sayangnya para elf bukan makhluk lemah yang mudah ditaklukkan oleh kekuatan jahat Sauron. Begitu Sauron mengenakan cincin utama di jarinya, mereka merasakan kehadiran jahat Sauron, mengenalinya, dan mengerti bahwa Sauron ingin menjadi tuan mereka. Maka dengan geram dan takut, mereka melepaskan cincin-cincin tersebut.
Kemudian tak lama setelah kepergian Sauron, para elf mulai menyadari bahwa mereka telah dikhianati oleh Sauron. Celebrimbor dan elf lainnya mulai menempa 3 cincin. Cincin kekuasaan para elf. Cincinnya diciptakan tanpa bantuan Sauron. Ketiga cincin ini bebas dari pengaruh Sauron yang merusak, namun masih terkendalikan oleh cincin utama. Adapun 3 cincin ini adalah yang paling akhir dibuat dan memiliki kekuatan paling dahsyat. Narya, Nenya, dan Filia, demikianlah nama-nama mereka. 3 cincin ini diberi nama berdasarkan 3 elemen, air, api, dan udara. Nenya, cincin air, terbuat dari mitril dengan batu adaman dan dianggap sebagai pemimpin dari 3 cincin. Nerya, cincin api, dan memiliki latar rubi. Dan Filia, cincin udara terbuat dari emas dengan batu safir. Sementara Nenya adalah cincin utama, Filia adalah yang terkuat dari ketiganya. Kebetulan bahwa 3 cincin para elf ini merupakan objek penting dari zaman kedua dan ketiga yang memiliki hubungan dengan pendahulunya, yaitu Silmaril. Objek yang sangat penting dari zaman pertama. Elemen cincin seperti air, api, dan udara sesuai dengan nasib ketiga Silmaril, di mana yang satu dilemparkan oleh Maglor ke laut pada akhir zaman pertama. Satu lagi dibawa oleh Medros saat dia melemparkan dirinya di dalam jurang yang berapi-api pada waktu yang sama. Dan yang ketiga dikenakan di dahi Erendil dan berada di langit sebagai bintang yang besar. Pada tahun 1600 zaman kedua, Sauron setelah menciptakan cincin yang satu atau cincin utamanya dan memakainya, pengkhianatannya terungkap kepada para elf yang melepas cincin mereka. Menyadari itu semua, Sauron murka dan amarahnya menyala-nyala. Lalu datanglah dia kepada mereka untuk mengobarkan perang, serta menuntut supaya semua cincin diserahkan kepadanya. Sebab tanpa bimbingan dan pengetahuannya, tidak mungkin para pandai besi itu mampu membuat ciptaan sehebat itu. Celebrimbor yang memahami pikiran jahat Sauron, mengirimkan 3 cincin itu ke peri besar lainnya, agar tidak jatuh ke tangan Sauron. Dia mengirim Nenya, cincin utama dari 3 cincin elf, ke Galadriel yang sekarang tinggal di Lothlorien. Kemudian Galadriel menyarankan Celebrimbor untuk mengirim 2 lainnya ke Lindon, lebih jauh dari Sauron. Mereka dikirim ke Raja Tinggi Gil-galad. Gil-galad mengambil Filia sendiri, kemudian memberikan Narya kepada Círdan, sang pembuat kapal. Pada tahun 1697 di zaman kedua, Sauron menyerang Eregion. Sejak saat itu, perang berkobar tanpa henti antara Sauron dan bangsa elf. Eregion diluluh lantakan, pintu-pintu Moria pun tertutup, dan Sauron menangkap Celebrimbor. Pada waktu itulah Elrond, manusia setengah elf, membangun benteng sekaligus tempat perlindungan bagi para pengungsi elf Eregion, Imlardis, yang oleh manusia disebut Rivendell. Setelah menghancurkan Eregion dan menguasai ibu kotanya, Osth-in-Edil, dia menguasai 16 Rings of Power, namun tidak dapat menemukan yang ketiga, sebab ketiganya telah diserahkan ke tangan para bijak yang menyembunyikannya dan tak pernah lagi memakainya secara terang-terangan. Tentang 3 cincin elf, Tolkien menyatakan, dan dari semua cincin peri itu, yang 3 inilah yang paling didambakan Sauron, sebab siapapun yang memiliki ketiganya dapat menangkal pelapukan oleh waktu dan menunda keletihan dunia. Dalam keinginannya yang dalam untuk mendapatkan sang 3, Sauron menyiksa Celebrimbor untuk menentukan tempat persembunyian mereka.
Celebrimbor bagaimanapun tidak akan mengungkapkan apapun kepada penguasa kegelapan, yang pada akhirnya dibunuh oleh Sauron dengan kejam. Tubuhnya ditembak dengan panah dan digantung di tiang, dan kemudian diarak sebagai spanduk perang ketika Sauron menyerang Grey Havens. Sementara Círdan dan Galadriel akan terus memiliki cincin mereka, Gil-galad, raja tertinggi Noldor, akan memberikannya kepada Elrond sebelum perang aliansi terakhir. Dalam pertempuran itu, Gil-galad akan gugur bersama Elendil saat mereka mengalahkan Sauron di akhir zaman kedua. Sementara kehilangan raja tertinggi merupakan pukulan yang sangat luar biasa bagi para elf. Dengan kekalahan Sauron dan cincinnya diambil oleh Isildur, putra Elendil, mereka bebas untuk sekali lagi menggunakan 3 cincin kekuatan mereka. Galadriel bersama Nenya akan membuat Lothlorien menjadi alam yang besar dan indah, mengingat kembali masa lalu di Valinor. Sementara itu, Elrond akan kembali ke Rivendell yang akan menjadi tempat perlindungan yang aman selama ribuan tahun. Círdan tetap di Lindon, khususnya di Grey Havens, di mana ia akan memiliki cincin api selama 1000 tahun ke depan. Pada tahun ke-1000 zaman ketiga, utusan Valar akan tiba di Middle-earth untuk membantu para manusia dan elf dalam memerangi ancaman Sauron yang bangkit kembali setelah kekalahannya di akhir zaman kedua. Para utusan ini lebih kita kenal sebagai para penyihir yang berjumlah 3 orang. Saruman si putih, Radagast si coklat, dan Gandalf si abu-abu. Ketika Círdan bertemu dengan mereka, dia kemudian memberikan cincin kekuatannya kepada salah satu penyihir utusan Valar, bukan kepada Saruman pemimpin mereka, melainkan kepada Gandalf. Merasa bahwa penyihir akan sangat berguna untuk cincin seperti itu dalam perjalanan dan tugasnya. Kutipan dari Círdan ini terkait dengan kemampuan unik cincinnya. Narya yang dibawa oleh Gandalf dikatakan memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang lain untuk melawan tirani. Sesuatu yang sering kita lihat dan sering dilakukan oleh Gandalf. Seperti meyakinkan Bilbo Baggins untuk memulai petualangan berbahaya dengan para kurcaci. Mungkin yang paling besar adalah ketika pengepungan di Minas Tirith. Nenya, cincin Galadriel, seperti yang dikatakan tentang semua cincin elf, memungkinkannya untuk melindungi Lorien dari pembusukan waktu. Namun kekuatannya melampaui itu. Dengan Nenya, Galadriel mampu membuat Lorien menjadi alam besar dan indah yang mengingatkan kembali pada alam besar di masa lalu. Kita bahkan mendengar cincin ini membantu melindungi Lorien dari serangan para orc. Karena Lorien akan diserang dari Dol Guldur saat perang sedang berlangsung di Minas Tirith. Namun Galadriel membinasakan para orc. Adapun Filia, kita tidak pernah secara langsung diberitahu tentang kekuatan tertentu selain dari kemampuan pelestarian umum, memungkinkan Rivendell menjadi tempat perlindungan besar miliknya sendiri. Mengetahui bahwa Filia dianggap yang terbesar dari ketiganya, ada banyak teori tentang Filia. Mungkin mirip dengan milik Galadriel, yang memungkinkan Elrond menjaga Rivendell aman dari serangan orcs, seperti yang kita lihat di Ford of Bruinen. Kemungkinan besar lainnya adalah bahwa Filia meningkatkan karunia kebijaksanaan dan penyembuhan alami pemakainya, seperti membantu Elrond dalam mengobati luka Frodo oleh pedang terkutuk Raja Penyihir Nazgul. Meskipun 3 cincin masih terhubung dengan cincin utama Sauron, namun tidak terhubung ke yang satu dengan cara yang sama, seperti katakanlah 9 cincin yang diberikan kepada manusia, yang memungkinkan Sauron memperbudak mereka menjadi hantu cincin. Kekuatan 3 cincin masih terhubung, karena cincin-cincin ini masih dibuat menggunakan ajaran yang diterima para elf dari Sauron. Itulah sebabnya mereka tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari cincin penguasa. Jadi ketika satu cincin utama dihancurkan dan Sauron akhirnya dikalahkan,
Kekuatan 3 cincin pun mulai memudar. Kekuatan mereka hilang dan cincin itu tidak lebih dari sekedar peninggalan zaman dahulu.